tanpa dia sadari itu malah membuka gitu. Dari situlah banyak kejadian aneh. Itu kayak bener-bener macan, dan di situ tuh gue kayak megang Nyadar lu ya? Gue nyadar. Ya kan dibilang gue nyadar, kalau gue kesurupan gue nggak sadar sampai saat Iya, itu. maksudnya pas lu berubah tangan lu jadi macan itu lu sadar kan? Sadar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama gue Maya Humairo dan orang aneh di samping gue. Enggak, gue takut gue mau viewers lu anjir, gue lagi. Ya, itu oke lah. Tapi karena kenapa gue ngangkat lu lagi, ini gue perlu validasi sih. Validasi tentang apa nih? Kontennya sedikit agak ekstrim sih. Ekstrim nggak apa-apa lah. Ya, agak sedikit horor karena berhubung ini juga udah malam. Jam berapa nih? Set, jam 12 lewat. Jam 12 ya, ini udah jam 12 lewat 5 menit. Oke, jadi gue tuh ingin kayak memvalidasi bahwa gue tuh mengklaim bahwa tahun 2019 pada Awal saat gathering ya, 19 awal saat gathering dari kampus ya. Nah, gue tuh mengklaim bahwa gue tuh nggak kesurupan. Menurut lu pandangan lu tuh gue tuh gimana nih? Pas gue jadi ketua panitia. Iya, pas lu jadi ketua panitia. Oke. Karena gue di situ gue nggak percaya goib. Lu nggak percaya goib? Gue nggak percaya goib sama sekali. Oke. Kenapa? Gue nggak tahu ya. Oke. Emang gue ya gue tahu, gue maksudnya gue urakan ya kan, gue nggak percaya hal-hal yang mistis-mistis gitulah ya kan. Semenjak itu baru gue sadar anjir. Lu baru sadar bahwa emang ada goib gitu loh, ada makhluk goib di sekitar kan. Yang lu lihat tuh saat itu apa tuh di villa tersebut? Gue nggak ngeliat jelas ya. Yang gue ngeliat ya kayak ada sosok perempuan tua gitu kan. Di mana tuh? Di belakang aula tuh yang ada tempat kolam-kolam itu loh. Dia pakai baju hitam. Iya. Rambutnya urak-urakan gitu Iya, ya. urak-urakan. Jadi sih Kayak nenek-nenek, rambutnya ya. urak-urakan, pakai bajunya hitam kayak rubang khusus neneknya, tapi kayak biasa standar nenek lah ya, iya, nyai-nyai gitu kan. nyai. Tapi nggak disanggul sih setahu gua. Iya, enggak. Maksudnya emang Rambutnya kayak gitu memang aja. Jadi ya, gue tuh mengklaim bahwa diri gue saat itu memang gue nggak kesurupan. Kalau gue kesurupan, dimana gue tuh nggak inget sampai saat ini ya. Bahkan sampai saat ini gue ingat apa yang gue bicarakan. Iyalah, gue pun sedikit inget sih apa yang lo omongin gitu. Dari jam 10 malam sampai jam 12. Sampai jam 1 pagi ya, jam 1 pagi. Enggak anjir, gue selesai itu ya, selesai semuanya nih. Gue naik tuh baru jam 3 tuh gue baru naik. Oh, berarti jam 2-an kali ya gue baru sadar ya. Bisa jadi. Ya jam 2 pagi gue baru sadar. Jam 2, jam 3 gue baru sadar, dari jam 10 lu bayangin. Dan di situ gue ngerasa ya udah, gue tuh enggak merasakan kesurupan. Meskipun banyak hal yang gue lihat, seperti salah satunya adalah gue nggak tahu itu makhluk apa, disebutnya juga apa, gue nggak tahu, tetapi dia bentuknya hitam besar, berbulu, tangannya benar-benar besar. Oke, genderuwo gitu ya Raya. Ya mungkin kalau lu pernah lihat berarti. Enggak, kan ada cerita-cerita zaman dulu ya kan. Cerita mitos Jawanya memang itu adalah genderuwo katanya gitu. Matanya sih memang nggak merah gitu kan. Normal ya. Normal. Gitu. Gue sampai merinding juga sih. Itu di depan mata gue pisan persis gitu ya. Si sosok makhluk itu. Enggak hanya itu yang dilihat, banyak, bahkan yang tadi nenek-nenek lu bilang itu tuh urak-urakan rambutnya hitam. Sama ini enggak, sama kayak seperti nenek-nenek waktu yang kita cari itu kayu bakar tuh. Iya, jadi gue tuh sama dia nyari kayu bakar kan malam itu, karena rencananya kita nggak mau ada api unggun awalnya karena hujan saat itu. Tetapi kita dipaksa untuk mencari kayu bakar. Oke, kita cari kayu bakar dan kita cari ke daerah Luwung. Kalau Luwung itu bahasa Sundanya hutan gitu. Kita ke hutan, kita cari. Ya tahu sendiri lah di Villa Puncak Bogor gitu kalian. Kita malam jam 8 ya udah mulai jam 8. Jam 8 kita nyari kan. Ya, jam 8 malam kita cari, itu udah sepi banget, kita nyari kolam udah sepi. Kan? Kita lewat ada ketemu nenek-nenek ngejar kita kan. Iya, ketemu nenek-nenek. Nah, itu yang apa yang buat gua ngeliat lu tuh
kok tumben Mayang setakut itu iya gitu sih, loh. gue kayak takut banget melihat nenek-nenek itu. Gue memang langsung kaget kan, gue langsung megang bang gitu kan. Iya, gue bilang Sampai gue ngangkat kaki di situ. kayak bukan lu banget Iya sih. anjir. Gue di situ udah kayak wah ini kayak clue gitu kan. Serius gue bener-bener takut banget sama nenek itu. Ya kayak banyak kejadian janggal. Nah, kenapa gue mengklaim gue nggak kesurupan, sedangkan banyak yang kesurupan? Ya mana ada sih orang yang percaya dirinya kesurupan, betul kan? Iya. Tapi orang yang kesurupan nggak akan percaya bahwa dirinya kesurupan karena dia tidak mengingat sesuatu hal. Betul. Dia tidak mengingat apa yang terjadi pada dirinya saat itu. Sedangkan pada diri gue tuh gue ngerasain bang gitu. Nggak, maksudnya kalau emang dia nggak nginget karena emang dia nggak sadar kan, misalkan pada saat itu karena kita panik jadi nggak sempet video, boro-boro mikir untuk videoin orang kayak gitu kan. Gua ngurus lu aja buset dah sampai kena tampol. Ya, jadi kayak gue juga di situ benar-benar minta maaf banget nih sama teman-teman semua bahwa di saat gue nggak sadar selama lebih dari 3 jam gue nggak sadar, gue sampai diajiin sama teman-teman, terus sampai gue memang di batin gue manggil nama salah satu orang, nama temen gue yaitu Indah. Gue manggil dia, tapi karena memang dia sudah amanatkan sama diri gue buat menjalankan acara di saat salah satu di antara kita drop. Ya. Nah, karena mungkin ya dia mungkin mengemban amanat itu sehingga dia tidak mempedulikan di saat gue jatuh. Iya, bukan mempeduliin sih Karena dia bimbang, sebenarnya kalau kata gue sih bimbang. Dia kan karena memang gue bilang sama Indah juga waktu itu, dah coba lu urus yang lain dulu ya, gue juga mau urus Mayang, gue bilang gitu kan. Jadi bagi tugas aja, gue bilang gitu juga sama Indah sih. Nah, lu sempet aneh nggak ketika gue itu berbaring selama 3 jam itu, lebih dari 3 jam itu, ngelihat guanya anehnya gimana tuh? Anehnya ya, Karena kan gue nggak melihat teman-teman nih, gue merasa teman-teman ada, secara batin gue ngerasa kalian ada, tapi gue nggak tahu kan nih reaksi kalian. gimana ya, kalau ngomong dia bilang ngeklaim nggak kesurupan, gue sebagai orang awam gue bilangnya kesurupan karena gue nggak ngerti lah ya kan. Lu tuh ngomong udah kayak macan yang ngomong, ngerti nggak sih lu? Udah tangannya udah begini terus ngaung-ngaung gitu kan. Gue ngeraung. Ngeraung, Cok. Serius. Gue serius, gue kalau untuk ngeraung gue nggak tahu. Gue emang sempet udah udah begitu. Gue ngerasa di badan gue kok geluduk ya. Gue udah ngerasa gitu di badan gue untuk itu, tetapi gue nggak ngerasa untuk ngegerem gitu sampai nggak ngegerem, sumpah. Itu gue ingat banget karena itu posisinya gimana nggak kenceng, Cok. Orang lu bikin sisi ruangan itu ngeri sedep, Cok. Serius. Okay. Makanya gue bilang lu kesurupan kan. Makanya karena gue awam dengan hal-hal kayak gitu kan. Dari awalnya kan gue emang yang lu tahu sendiri, gue nggak suka yang berbau-bau mistis kan. Tapi gue tahu ada setan gitu, cuman gue nggak percaya. Oke. Gue jadi ngopi terus. Nah, jam 12 kita ngomongin kayak gini, ngeri-ngeri sedap juga. Nah, jadi gue sedikit kilas balik kenapa gue bisa jatuh saat itu, dimana ada salah satu peserta tuh dia udah juntai duluan. Sebenarnya dari siang udah juntai ya kan. Iya, dari siang pas games. Games. Iya, acara game sore hari tuh yang balon ya, balonnya. Itu dia udah minggir tuh ke sampahnya, dekat gazebo. Itu kan gue deketin dia. Dia tuh udah bilang, "Kak, takut gitu. Kak, takut kenapa?" gitu kan. Ya nggak ada yang perlu ditakuti. Gue ngomong kan gitu, nggak ada yang perlu ditakuti sama itu orang gitu kan. Terus nggak taunya kejadiannya setelah gue ambil kayu bakar, ada memantik emosi gue saat itu gitu kan. Gue lagi makan tuh di bawah, jadi ini tuh aula, bawahnya itu ada barak ya kan, barak itu tempat panitia ya kan, situ tempat panitia dan ada lagi tempat peserta. Nah di situ di barak tuh gue lagi makan, ngeliat snap bahwa ada ya kurang enak lah ya, perilaku yang kurang enak. Terus gue naik ke atas, gue kan posisi masih pakai rok tuh karena habis pelantikan BEM. Gue ngeliat
orang yang tadi sore gue lihat di taman, dia jatuh di aula. Ya, gue tahu, gue di taman gue nggak tahu. Iya, ya kan? Dia jatuh di aula. Itu orang yang sama dengan yang pertama jatuh kan itu pas kita tuh lagi acara musik kan. Iya. Terus ya namanya musik, terus ada mahasiswa kita juga, peserta kita ada yang bisa nyanyi dangdut kan. Otomatis untuk menghibur biar seru, ada yang nyawer lah segala macem kan. Nah itu sih, jadi kayak romantis juga pada tempat tersebut. Nah dari situ gue tuh kayak oh ini orang yang tadi siang nih gitu kan, dia udah kesurupan di situ, dia udah kayak ada yang mau masuk ke dirinya ya, jatuh, tapi nggak kuat gitu kan, bener-bener nggak kuat ke dirinya. Dan nggak lama dari dia itu masuk ke gue, kayak cepet gitu loh. Sebelum Indah ngomong itu kan situ ada Indah ya, gue tahu lu posisi lu berdua sama Indah kan. Ya, jadi apa yang ada di si cewek itu, wanita itu seret masuk gitu ke gua. Bayangan hitam gede seperti apa yang gua sebutkan tadi, dia bertubuh, dia matanya sih nggak merah gitu, matanya normal, tapi dia gede gitu kayak gimana besar gitu, besar gitu. Dan setelah itu nggak lama gue turun ke bawah karena gue dibentak juga sama Indah, temen gue kan, lu ngapain sih di atas, katanya gitu, udah lu istirahat aja gitu kan. Iya, karena posisi kita kan memang capek-capek banget kan. Gue turun ke bawah, ternyata gue jatuh tanpa gue pengen merem, gue jatuh, gue merem. Nah pas pertama gue nggak tahu nih, pas lu jatuh gue nggak tahu kan, karena dari situ banyak kerembet kan. Gue cari-cari gitu kesana kemari. Nah terus pas gue turun ke barak kan, terus gue liat lu kok ini kenapa sih Mayang ya kan, ya soalnya lu posisinya kan tiduran kan, udah ada yang nungguin. Gue bilang ini kenapa bocah. Nggak lama gue ikut nimbrung kan situ, gue bilang buset dah ya kan, gue pemikiran anjir kesurupan ya anaknya kan. Ya jadi kayak sebenarnya kompleks banget ya, sampai gue juga teriak sama salah satu temen yang bisa lihat, Indigo. Yes, cewek, bukan cowok, yang cewek. Pendek rambutnya. Yolanda. Partner ya, Yolanda ya. Dia tuh ngomong ke Jara kalau nggak salah, gue nggak bisa nemenin Mayang gitu, gue harus ngeberesin yang di atas. Soalnya mau ngasih obat dia. Iya, dia mau ngeberesin yang di atas nggak bisa ditinggalin sama sekali. Karena kesurupan dia gitu kan. Sampai gue bentak ke dia, Yol, nggak ada yang kesurupan di sini, jangan pernah bilang ada yang kesurupan di sini gitu kan. Iya, sampai dia takut kan. Sampai dia takut, iya mah nggak ada yang kesurupan gitu kan. Di situ pada posisi gue udah merem, mata gue merem gitu. Itu kan itu Yolanda, gue yang suruh Yolanda itu udah minta obat, gue bilang gitu. Nah ya dari situ gue udah ngoceh apa aja, gue ngerasa gue ngoceh apa aja sampai banyak. Sampai ya gimana ya, ada hal yang nggak perlu diceritain lah ya kan. Ada hal yang nggak perlu diceritakan. Jadi kayak makhluk halusnya tuh banyak banget. Seakan tuh kayak kalau kata gue ya, gerombol ya. Ngegerombol, gerbang goibnya itu kebuka. Gerbang goib daripada penunggu villa tersebut kebuka. Gerbang goibnya itu kebuka. Gerbang goib daripada penunggu villa tersebut. Jadi kayak ya udah, siapa pak kuat gitu loh. Oh iya. Ya kayak pak kuat, lu apa gue gitu. Di sini tuh yang kuat tuh siapa gitu. Cuma di sana memang ada tersirat melalui tubuh manusia. Mereka menyampaikan mereka tidak suka dengan etika kita. Iya. Mereka tidak suka dengan etika kita. It's okay gitu kan. Sampai dosen pun tidak percaya dengan kejadian seperti itu. Iya. Dan lagi tuh ada ini yang kalau nggak percaya kan mungkin kalau satu orang mungkin nggak percaya kan. Ini banyak bos. Ini banyak saat itu banyak. Yang ada saat itu panitia gue ya, Jahra, Oci, terus Indah telat datangnya, Ilham, Burhan. Sampai gue tuh kerasa pas Burhan baca ayat kursi ya, ditiup dari ubun-ubun gue sampai ke bawah. Itu gue kayak dibanjur air banyak banget. Dingin banget, serius. Gue rasa dingin banget. Dan di situ yang gue rasain tuh hampa gitu. Gue kayak
Bu tolong gue tuh udah minta tolong tapi kayak ini kok nggak ada yang nolongin gue dari tadi udah teriak loh, kok kalian nggak pada nolongin lu gitu. kalau ngomongnya minta tolong ya sumpah kita pasti tolongin kan, lu ngomongnya bukan minta tolong, terus lu ngoceh-ngoceh nggak jelas. Gue ngoceh-ngoceh ngejelasin di situ kayak batin gue dan apa yang gue omongin tuh berbeda gitu. Jadi ya udah itulah alaminya gue yang dikeluarkan. Sebelum gue jatuh memang ada salah satu temen gue tuh jadi drop. Nah, sebenarnya kasus di sana itu tidak hanya pada satu kejadian, tetapi ada kedua kejadian. Itu ada dua kejadian dalam satu lingkup, sehingga amburadul gitu tempat tersebut tuh dipenuhi dengan goib yang dari tempat situ sendiri dan bahkan dari luar. Bawaan berarti ya, ada yang ngirim kasarnya gitu. Iya, ada yang ngirim. Gila gue sampai merinding. Ada yang ngirim dari sana. Sebenarnya ngirimnya itu bukan pada sesuatu hal, tetapi pada sesuatu orang. Ya. Nah, jadi dia yang jatuh. Iya tahu. Misalnya lu tahu kan tuh dia jatuh. Sampai di situ kan gue ngoceh-ngoceh. Di situ ya gue sampai gue hafal tuh. Lu ngomong apa dan lu teriak apa gue hafal. Coba gitu. Salah satunya apa? Lu apa? Paling gue inget ini. Jangan pernah lu ganggu temen gue gitu loh. Paling gue inget ini. Jangan pernah lu ganggu temen gua. Sombong amat. Sekuat apapun lu pasti gua lawan. Oke. Gua sebagai gua di situ kan. Keras gua bilang kan. Jadi kayak memang di situ posisinya teman gua ada yang sedikit keikat sukmanya. Iya, karena kan langsung kontras. Iya, kontras sama gue. Dan gue langsung kontras. Jadi gue masih inget banget apa yang kejadian saat itu. Sampai gue suruh istighfar cewek itu. Iya. Dia masih belum bisa tapi istighfar. susah ngomongnya susah. Dia hanya ayo neng istighfar neng gitu kan. Neng ayo istighfar. Itu ini halusnya ya. Tapi di situ gak kayak gitu, coy. Iya. Kan ini di konten cuy. Iya. Gue nggak bisa nyebut nama orangnya gitu. Gue nyebut nama orangnya. Biasanya sih gue manggil dia tuh kakak kan. Iya. Tapi saat di situ gue bener nggak manggil kakak ke dia. Dia tahu. Manggil nama. Masa isi IG. Ayo istighfar. Sampai gue tanya apa lu suka sama dia gitu kan. Iya. Gitu. Sampai gue ya gue nggak tahu di dalam diri gue apa gitu kan, sampai memang konteksnya itu satu objek ini dia tuh kesalahannya bermain-main di area yang telah kita minta izin itu. Ya dia kapan tahu sendiri. Ya gue minta maaf juga sama dia kalau memang dia saat ini mendengar video gue. Mudah-mudahan sih denger ya. Mudah-mudahan sih dengar. Gue minta maaf juga. Jauh sebelum itu gue memang sudah, ya gue mengikhlaskan bahwa gue minta maaf sama orang tersebut. Dan gue memang sebelumnya tuh sudah protek sama teman gue tuh, salah satunya Indah. Ya. Tapi memang gue gak kuat untuk protek sendiri. Dan berontaknya gue pada yang terakhir ini. Iya sih ini. Karena gue juga sedikit banyaknya gue dengar kan kisah-kisah yang seperti itu kan. Kisah-kisah yang seperti apa nih? Ya itu yang lu protek sampai ya makanya oh ya by the way lu pas di situ lu feel lu ngerasain apa sih pas lu kemasukan gitu kan? Ngerasain apa sih pas lu kemasukan gitu kan? Lu kemasukan gitu kan lu berasa ada yang masuk kan. Lu berasanya kayak gimana gitu? Gue tuh kayak ngerasa kosong, nggak kosong sih sebenarnya, kayak gue tuh keikat lari-lari gitu. Gue minta tolong sama kalian nggak dengar nggak sih gue minta tolong? Nggak ada cowok, kan gue bilang tadi nggak ada lu minta tolong, lu hanya ngoceng-ngoceng nggak jelas ya kan. Dahsyat, padahal di situ gue minta tolong sampai alhasil gue geram kan, ya udah gitu gue teriak di diri gue sendiri bahwa lu siapa sih gitu kan, gitu. Dan it's okay, di situ mungkin gue terbawa emosi dan dipancing sih
Ya, Gue dipancing. Kalau gue nggak dipancing mungkin gue nggak kayak gitu. yang mancingnya pun gue tahu karena gue Iya. gue di situ kan. Gue cuma bisa pegangin dan gue nggak mau mancing orang sih, apalagi lagi kayak keadaan kayak gitu ya kan. Itu gue dipancing ya, dia ngomong ayo Maya, apa yang mau lu keluarin dan gue agak sedikit speechless kembali lagi ke sana ya. Pikiran gue melayang-layang lagi, traveling ya pikiran gue di sana. Gue juga lagi ke sana sebenarnya, cuman kalau gue inget-inget lagi wisata Ya, jadi kayak berasa capek. gue ngerasa gue capek. Gue sampai diajin sama teman-teman gue kan. Gue juga sebelumnya minta maaf banget nih sama kayak Zahra yang kena pukul, kena tendang, Oci ya kan kena juga, Indah kena cakar, termasuk lu juga kena pukul. Terus juga Bang David kena. Ridwan kayaknya enggak deh ya. Ridwan cuma itu dia jaraknya jauh. Kan gue yang kena Dia lu yang situ. kena. Ridwan jaraknya jauh. Terus nggak tahu lagi deh siapa yang kena. Gue minta maaf juga tuh ya kan. Kalau kalian menonton video gue. Dan di situ tuh gue bener-bener kayak ya Allah ini Mayang nih. Ini Mayang nih, serius ini gue gitu. Gue nggak pernah ngalamin ini seumur hidup dan itu baru. Dan pas lu ini ya itu yang gue bilang gue ketemu gue ngeliat sosok yang perempuan tua itu. Karena ya udah gue kan gue juga nggak bisa terus nemenin lu juga kan. Karena di situ gue posisinya juga punya tanggung jawab. Gue harus temuin ke atas dan gue turun lagi. Pas lu tuh lagi sholat kan. Posisi itu lu udah tenang lah ya kan, udah sholat. Nah gue coba yang ke kolam yang Bawah. bara kan sebelahnya ada kolam kan. Dari situ gue baru lihat siapa perasaan peserta gue nggak ada yang nenek cuk. Ya kali ada, masa ada kan nggak mungkin. Itu dia makanya. Ya. Terus pas gue langsung feeling gue gak enak kan, gue langsung naik lagi ke atas. Dan di situ gue orang yang nggak bisa langsung tidur cepet. Terus Semenjak itu gue naik ke atas kan, panitia kan pada pindah ke atas semua kan. Gue naik set, gue tidur, gue tiduran langsung gue tidur karena emang saking capeknya loh. dahsyat sih. Jadi setelah gue kulik lagi, memang gue juga ngerasa di situ di luar kontrol gue karena gue buka aib seseorang. Iya. Sampai gue teriak, lu siapa gitu kan, lu siapa, lu berani kesini, lu berani datang, lu berani ganggu temen-temen gue. Kuat juga lu ya. Lu kuat juga. Magic lu kuat juga ya gitu kan. Itu yang masih terngiang sama gue. Magic lu Sampai kuat sekarang juga gitu. sampai sekarang. Cuman gue emang nggak tahu permasalahannya kayak gimana kan. Dan gue sama orang itu pun karena memang gue nggak ada masalah apapun. Ya kalau emang lu denger ini, maksud gue ya ini buat pembelajaran aja. Jadi sebagai manusia ngapain melakukan hal yang seperti itu lah ya kan. Netral aja. Tapi ya sewajarnya aja. Sampai ya gue nggak tahu sih ya, bahkan ada satu hal yang kesombongan ini, gue ngerasa bahwa kesombongan gue timbul di situ, bahwa Tuhan gue masih Allah. Sampai gue istighfar, terus gue sampai ngomong ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan gue Allah, lu siapa? Di situ lu siapa? Gue Mayang, lu siapa? Gitu kan. Gue teriak lu siapa sampai dia nggak mau nanya, nggak mau jawab. Ya lu tuh ya gitu, langsung teman-teman kaget. Gue yakin yang di situ pada kaget. Ini termasuk orang gua. malah ngomong gitu, malah nyebut nama itu. Indah tuh yang nangis, Indah nangis, Bu, udah Bu, lu jangan bilang ini, jangan gitu, jangan. Ya, karena di situ kan posisinya gua selalu yang gimana ya, posisi gue yang selalu ada apapun dia aja sih. Di situ jadi kayak gue bilang kan, kenapa jadi kayak memang ada di satu tempat, di tempat itu sendiri. Dan satu lagi ini orang tersebut nih yang membawa sampai ke sini. Iya, gitu. Kiriman dia kayak cari gara-gara gitu loh. Dia cari gara-gara ketika gerbang gaib itu kebuka. Gitu, keliaran lah, ya udah kayak bentrok kontras, akibatnya ke teman-teman yang seperti itu. Gue juga banyak temen gue sebagai sebagai ketua panitia pada saat itu ya, gue minta maaf karena acara
pas harusnya acara kita seneng-seneng jadi berantakan, terus juga jadi nggak teratur ya. Iya gue sekali lagi gue minta maaf, cuman memang keadaan ini bukan ininya gue gitu loh. Ya bukan kemauan kita, siapa sih yang mau? Gue juga pada posisi itu siapa sih, gue nggak pernah mau ngebuka aib orang, tetapi tanpa sadar gue membludak gara-gara pun dipancing. Tangan gue tuh sampai begini nih, kalau lu ngelihat mungkin tangan gue sampai begini nyari emang tangan gue tuh kayak bener-bener macan, dan di situ tuh gue kayak megang nyadar lu ya. Gue nyadar ya kan, dibilang gue nyadar kalau gue kesurupan, gue nggak sadar sampai saat iya waktu itu. Pas lu berubah tangan lu jadi macan itu lu sadar kan, tapi nggak ada pisau sih di situ. Memang gue kayak gue saat itu megang pisau di tangan gue, pisau yang dimana itu dikasih sama mbah gue, selalu ada dalam mimpi gue. Kayak nggak tahu itu pisau buat apa tuh, mbah gue tuh kayak ngasah pisau tersebut, kan mbah gue sudah nggak ada gitu kan. Tangan gue tuh kayak macan gini, nyakar nih seperti ini bentuknya nih ya. Ini tangan gue tuh kayak gini. Ini lagi posisi biasa ya. Ini posisi biasa. Dan ini enggak mempraktekkan gue. Enggak ya, ini tapi kalau lu pas berada di sono, pas dia lagi out of mayang lah ya kan. Iya. Ini lebih berasa, Cok. Karena di situ gue sendiri pun gue ngerasa gue ngegerem. Gue nggak ngeraung, nggak sampai ngaung parah. Iya, nggak ngeraung parah. Gue ngerasa. Nah di situ tuh puncaknya Indah, ini pinternya Indah nih ya kalau kata gue. Udah tahu tangan gue lagi begini ya, nih tangan gue tuh kayak lagi mau nyakar. Tangan gue begini yang kiri, sama tangan Indah dipegang begini nih. Dipegang tangan yang satunya lagi tuh buat nahan ngelepas cakaran gue gini. Alhasil kalau begini kan kecakar dong. Tangannya Indah tuh kecakar sama tangan gue. Iya. Karena dia menahan cakaran gue. Itu ya sampai dia gue ngedengar sih sampai dia bilang, "Bu, sakit, Bu," gitu kan. Gue ngedengar gitu, tapi gue nggak bisa ngomong lagi. "Maaf, Bu," cuma bilang maaf, Bu. Gue nggak bisa lepas kendali gue saat itu. Iyalah, kalau lu masih bisa kendali ya, lu nggak akan ngoceh, lu nggak akan. Gue nggak akan ngoceh separah itu. Dan itu yang membuat gue, oh my god, itu Maya. Gue aja masih nggak habis pikir, tapi it's okay. Dari situ ya, selepas apapun kalian menganggap gue seperti apa, itu terserah gitu kan. Pokoknya gue tetap mengklaim gue nggak kesurupan. Iya nggak, kalau gue sih kalau udah ngomong kayak begini ya gue sih yang namanya nggak tahu ya, yang nggak tahu kayak gitu-gituan ya, gue percaya aja karena kan yang merasakan ya lu gitu loh. Tapi ada satu hal yang kenapa bisa pintu itu kebuka, pintu goib itu kebuka. Apa tuh? Jadi si perempuan yang di aula itu, yang pertama jatuh itu yang sebelum apa yang dimasukin di dia tuh ke gua, dia tuh kan gue samperin ke rumahnya ya. Nah dia baru cerita di rumahnya tuh setelah beberapa hari gathering. Setelah selesai acara dia cerita bahwa dia tuh menggeprak pintu gerbang. Dengan nggak tahu dengan kakinya sih, seingat gue ya dengan kakinya dia. Ya dia awalannya tuh hanya ingin kayak melindungi dirinya sendiri karena dapat kayak ajian dari orang tuanya. Tetapi ternyata tanpa dia sadari itu malah membuka gitu. Dari situlah banyak kejadian aneh. Iya, gimana nggak aneh sih ya, maksudnya gue ngerasa anehnya pas ya kita ketemu yang nenek-nenek yang kita nyari itu. Oh iya sih, dari situ kayak udah kode alam. Karena lu jadi setakut itu ya kan, dan nenek-nenek pun bener kalau lu ngelihat dia serem banget, Cok. Gue sampai takut sumpah banget, serius. Tapi kalau ngobrol begini sampai bener-bener kalau ngopi, ini tandanya gue udah meresapi lagi nih pada alam yang saat itu. Ya sambil merinding menceritakan yang telah lalu, karena misterius banget bagi kita, apalagi dia sebagai ketua pelaksana saat itu dan gue sebagai ketua BEM-nya di saat itu, walaupun PLT ya, gue sebagai PLT saat itu. Enggak lah, kan udah dilantik kan? Baru dilantik? Iya baru dilantik, berarti nggak PLT dong. Tapi kan sebelumnya PLT gue. Iya. Sebelumnya PLT.
Jadi gue cuma ngasih kesimpulan nih bang. Kalau lu sendiri kesimpulannya dari apa yang lu lihat itu apa nih? Kesimpulan dan mungkin bisa pesan buat teman-teman. Kesimpulannya sih kalau memang kita berada di tempat orang ya, di kawasan orang lain atau di tempat yang sebelumnya kita nggak pernah ke sana, ya pertama ya kita permisi, izin, terus juga jangan jangan sembarangan lah. Maksudnya dalam arti sembarangan ya kadang kan gue tahu lo anak muda gitu tuh, gue tahu gitu. Maksudnya ya jaga tempat itulah, karena kan goib itu dia bisa melihat kita tapi kita nggak bisa melihat dia, yang nggak bisa lihat ya. Kalau yang bisa lihat ya bisa lihat gitu loh. Betul. Kalau dia nggak suka ya dia akan melakukan hal mungkin bisa lebih buruk sih kalau gue pribadi ya. Oke. Ya sama kalau mau pesan untuk temen-temen misalkan apalagi ya yang di kampus gue yang pengen buat acara, ya sekali lagi lu harus tata dulu ininya strukturalnya dulu biar jadi nggak tumpang tindih lah ya asarnya. Capeknya yang seberapa, yang cuma numpang namanya ya banyak dan nggak ada input dan outputnya lah. Itu aja sih. Oke. Gua makasih juga nih lu telah memvalidasi apa yang telah kita misterikan selama ini. Iya, karena gue sebelum dibikin ke podcast ini kita ngobrol. Kenapa gua titik terang ya? Maksud gue sebelum gue ngobrol gue masih dari dulu gue bilang sama lu kenapa bisa terjadi sih gitu ya kan. 2 tahun yang lalu ya berarti. 2 tahun yang lalu gitu kan. Dan gue berasa anjir gue punya salah apa di situ kan, sampai itu kan acara gue, kasarnya kan itu acara gue karena gue ketuanya kan, sampai segitunya gitu loh. Dan ternyata emang ada yang buka, dan untuk yang teman-teman yang bisa yang kayak gitu lah ya kan, jangan sembarangan juga menggunakannya gitu tuh, karena bisa membahayakan teman-teman yang lain. Oke, jadi terima kasih nih pesan dari Bang Hendy dan pesan buat gua sendiri bahwa satu hal, kita tetap harus jaga etika dimanapun kita berada, bukan hanya pada sesama kita, tetapi sesama apa yang tidak pernah kita lihat, yaitu goib. Mereka ada, mereka melihat kita, tetapi kita sebagai orang awam yang tidak diberi kesempatan oleh alam, kita nggak bisa lihat secara kasat mata. Tetapi kalau yang diberi keistimewaan oleh Tuhan, itu bisa melihat. Dan kalaupun kalian yang sudah bisa melihat atau kalian yang sebagai titisan warisan dari keluarga kalian, tolong dipakainya hati-hati, jangan dipermainkan, jangan jadi buat bahan lelucon, jangan menjadi bahan kesalahgunaan, pokoknya jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan sih. Apalagi untuk membahayakan orang lain. Dan itu satu hal selain etika adalah jaga kebersihan. Karena mereka juga nggak suka dengan kekotoran. Iyalah. Jaga kebersihan, apalagi wanita pembalut itu tolong hati-hati dibuangnya secara bersih. Iya. Karena darah kotor kan. Darah kotor dan itu memicu. Terus lagi satu hal yang paling gue nggak paling suka adalah ketika seseorang berani-beraninya dalam satu kegiatan dia masuk, dia mengirimkan sesuatu. Itu loh. Kenapa gue bener-bener memuncak, karena dia datang untuk mengganggu seperti itu. Iya, gue minta maaf kalau semisalnya aib lu kebongkar, ya it's okay gitu. Tapi setelah itu ya gue nggak marah kok sama lu gitu, gue nggak marah sama lu. Gue harap kalau misal lu pun melihat saat ini, gue minta maaf dan tolonglah kalau misalkan lu suka sama perempuan, jangan dengan cara yang tidak baik. Cara yang baik, cara yang natural, cara yang biasa, cara biasa orang menggunakan hati, bukan alat sesuatu hal yang bisa lu pakai untuk memikat seseorang. Dan jangan disangkut pautkan. Dan kembali karena lagi, jangan takut ini sih, maksudnya setiap manusia pasti punya pasangannya. Iya sih, jangan takut bahwa kita nggak dapat pasangan. Karena kalau lu bermain dengan seperti itu, berarti tandanya lu takut nggak punya pasangan nantinya kan. Iya betul. Oke.
Jadi gitu aja sih nih Bang untuk Iya. validasinya. Gue terima kasih juga sama Bang Hendy. Bagi teman-teman Shit. yang melihat channel ini, dan jika bermanfaat jangan lupa untuk like, comment, and share dan subscribe channel gua. Dan kalau ada apa ya, ada Masukan bahas apa terus, gitu, kalian jangan- bisa email gua. email atau komen lah. Boleh. Boleh. Jadi komen terbanyak akan kita usahakan untuk melakukannya. Iya, dah. Sopen, sobat pintar, tetap menjadi seseorang yang pintar dalam segala hal dan tetap bijak ya. Oke. Nanti kita akan bincang-bincang lagi soal alam gaib. Banyak hal yang gua alamin soalnya. Dan terima kasih Bang Hendy. Ya, thank you, Bye-bye Mai. buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi